Indonesia. Smart FM presents Smart Business Talk. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Smart Listener, dalam sebuah film yang sudah cukup lama, tetapi film ini memberikan insight, inspirasi banyak banget ya. Pursuit of Happiness. Ada satu kalimat yang sangat bagus banget gitu. Kamu punya mimpi, kata ayahnya begitu kepada anaknya, dan kemudian ia mengatakan, pastikan bahwa tidak ada yang mengganggu mimpimu itu, pelihara, jaga begitu ya. Itu sih di film keren banget, tapi pada saat situasi yang volatile gitu ya, berubah-ubah dalam situasi yang tidak bisa kita prediksi, bagaimana mimpinya mau diwujudkan, karena motivasi bisa turun naik. Tapi kita sebagai seorang leader punya tugas bagaimana memanage motivasi ini. Bagaimana memanagenya? Kita akan bahas itu di pagi hari yang semangat ini. Selamat pagi Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung. Saya sudah bersama dengan ini pakar yang kita tunggu-tunggu di setiap hari Selasa ya. Kita sambut dong pemilik panggung kita. Ada Mr. James Gui. Pagi Ola dan selamat pagi Smart Listener seluruh Indonesia. Ya, thank you. Yes. Selamat pagi Pak James. Pagi Ola, ya, film The Pursuit of Happiness itu bagus sekali ya, bagus sekali ya. Betul. Fantastic. Nah, tapi begitu Pak James mengatakan kita mau bahas ini gitu ya, manage motivate gitu kan buat tim kita gitu di semester kedua ini gitu. Saya kok jadi inget film itu, bagian film itu gitu ya. Jangan sampai ada yang mengganggu mimpimu gitu kan. Tapi gimana kalau volatile? Situasi berubah gitu ya, nggak bisa kita prediksi. Nah, justru memang tantangannya kan di situasi yang seperti ini ya Pak James, karena Pak James pernah mengatakan kita juga belajar dari film-film begitu ya, dari kisah nyata yang difilmkan lah gitu, bahwa seorang nahkoda itu baru teruji kalau ada badai gitu kan, pilot teruji kalau ada situasi yang mengancam gitu. Nah, ini yang kita mau bahas nih, how to manage and motivate a winning team in a volatile situation. Masih ada satu semester lagi Smart Listener menuju 2022 ya, mungkin business review di kantor-kantor Anda atau di perusahaan sudah mulai dilakukan. Nah, ini kan mau ngejar ketertinggalan yang gapnya mungkin masih jauh banget gitu ya. Nah, Pak James, kenapa sebelum kita lebih jauh ya, kenapa yang namanya motivasi ini perlu di-manage? Bukankah ya kan ini udah dapat semangat dari awal tahun itu, emang nggak bisa dia flourish sendiri gitu, bertumbuh sendiri di dalam diri gitu, Pak James? Silakan Pak James. Yes, thank you. Jadi ada dua aspek ya, tiga aspek di judul hari ini ya. Satu kondisi yang volatile ya, kedua adalah manage, dan ketiga motivate ya. Menurut saya adalah kalau seorang manager, dia kalau cara memanagenya itu udah tepat, cara memanagenya udah benar ya, otomatis anak buahnya akan termotivasi. Oke, jadi justru salah satu penyebab dari anak buah tidak termotivasi adalah karena manajernya mismanage. Oke, ya, jadi kalau kita manage dengan benar, otomatis motivasinya udah tinggi. Ya, kalau kita lihat, ya kembalilah tim sepak bola ya. Kalau sudah timnya di manage dengan baik, anak buahnya termotivasi sih. Tapi kalau cara manajemennya kurang bagus, sulit anak buah termotivasi karena mereka tahu ya motivasi untuk apa, termotivasi gimana caranya, betul? Karena lingkungan kanan kiri depan belakang tidak mendukung dan tidak menciptakan suasananya gitu loh. Okay, so jadi kalau manajer bisa manage dengan tepat dan benar, semestinya timnya termotivasi. Ya. Tapi sebaliknya, kalau dia berusaha memotivasi timnya, tapi cara manajemennya jelek, cara manajemennya berantakan, ya itu kan motivasinya hanya sementara aja kan, sesaat aja. Oke. Ciri atau hasil nih dari manage yang salah gitu ya, mislack gitu kan, itu seperti apa sih Pak James gambarannya, supaya kemudian ini juga bisa menjadi cermin ya barangkali buat Smart Listener yang dipercayakan tim gitu ya, sehingga tahu gitu, wah ini aku sudah melakukan ini atau belum ya, atau sudah seperti ini kah gitu ya untuk tim saya. Silakan Pak James. Oke, cirinya yang paling jelas ya, ciri paling jelas adalah target nggak tercapai. Oke, ciri paling. Itu udah nggak bisa dibantah ya Pak James. Iya, itu
tolok ukurnya adalah target nggak tercapai. Of course, target nggak tercapai banyak sekali faktornya ya, tapi salah satu ciri kan kita mau tahu cirinya ya. Cirinya adalah target nggak tercapai ya, dan kedua adalah fighting spirit dari timnya lemah, oke? Dan justru nggak tahu ayam dulu atau telur dulu. Apakah karena fighting spiritnya lemah maka target nggak tercapai, atau justru karena target tidak tercapai akibatnya orang jadi malas gitu loh, jadi lemas gitu ya. Tapi ya salah satu tolok ukur adalah target nggak tercapai sih. Target nggak tercapai itu juga akan kelihatan dari fighting spirit ya, Yep. Pak James ya. Ya udahlah, udah jauh banget skornya, kayaknya nggak mungkin kita menang deh gitu ya. Kalau sepak bola gitu ya Pak James. Udahlah, kita udah nggak mungkin tercapai, orang itu tinggi banget gitu. Kalau sudah pandangan seperti ini dari seorang leader, ya udah gimana dia mau nurunin ke bawah ya Pak James. Kalau begitu bagaimana nih memanage motivasi ini supaya kemudian ya kita juga artinya di situasi yang tidak jelas ya, volatile ya. Kalau situasinya jelas sih kata orang gampang ya Pak James. Yes. Kalau situasinya jelas, manajer nggak diperlukan sih. Ya, autopilot kan. Autopilot. Iya. Baik, Pak James, kita sambung nanti bahasannya di sesi yang berikut ya, Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung. Ini yang paling penting dan krusial dari seorang manajer. Bukan bicara hanya semata-mata artinya pandai secara tertulis saja begitu ya Pak James, tetapi justru yang nggak kelihatan ini dulu yang harus di manage dan ditumbuhkan di antara tim. Bagaimana caranya kita bahas selepas beberapa informasi ini. Smart Business Talk. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Apakah tim sales perusahaan Anda butuh jurus-jurus jitu jualan? Apakah tim sales perusahaan Anda perlu ide-ide kreatif jualan? Apakah tim sales perusahaan Anda perlu booster motivasi agar tambah lagi semangat jualannya? Dapatkan semuanya dalam training perusahaan dengan mengundang Mr. James Gui. Tidak ada orang sukses dengan sikap kerja asal jadi. Okay? So full tilt itu bawa sesuatu yang namanya energy. Silahkan hubungi Happy 0813 1417 6735. Happy 0813 1417 6735. Hai Sobat Paramount, ingin memiliki hunian berkualitas premium di lokasi yang sudah terhuni dan super strategis, dikelilingi fasilitas kota yang lengkap, selangkah ke Boulevard Raya dan pusat bisnis Gading Serpong, Paramount Land kembali menghadirkan hunian terbaru Home Perfection New Menteng. Rumah mewah 2 lantai dengan konsep modern ini bertata ruang nyaman dan kekinian, dilengkapi dengan fitur-fitur modern dan ramah lingkungan seperti smart door lock with camera, solar panel, solar water heater, smart home system, AC, canopy with skylight, makin memberikan kenyamanan bagi Anda dan keluarga. Perfect bukan? Melengkapi kebutuhan Anda berkumpul dan bersosialisasi bersama keluarga dan juga kerabat, tersedia pula community club dengan exclusive lounge, infinity swimming pool, gym, football area, basketball 3-on-3, jogging track, dan children playground. Makin perfect bukan? Segera dapatkan rumah impian Anda di New Menteng. Info lebih lengkap hubungi 021 542 00 999. Sekali lagi di 021 542 00 999. Ataupun WhatsApp bisnis kami di 0811 1987 999. New Menteng, Home Perfection terkini dari Paramount Land. Hai Smart Listener, masih ingat dengan pepatah lama yang mengatakan banyak jalan menuju Roma? Wait a minute. You serious? Hal yang sama juga berlaku untuk menikmati Smart FM. Anda bisa mendengarkan melalui streaming www.radiosmartfm.com, Hey, that's pretty good. YouTube channel Smart FM, Facebook Radio Smart FM, dan via Joox Music yang bisa Anda download di aplikasi App Store.
pastikan Anda selalu menikmati Smart FM setiap harinya untuk menambah wawasan dan pengetahuan Anda. Wih, seru banget ya seminar Zoom-nya. Smart FM, your truly business partner. Smart FM, Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Teman senam dan sahabat yang bergabung, semua Anda yang ada di seluruh Indonesia, bahkan di berbagai tempat yang sering tidak kami sebutkan. Ya, selamat pagi, semangat untuk Anda semuanya. Masih ada harapan optimis, masih ada setengah tahun lagi untuk kita bareng-bareng kejar target kita, kejar goal kita gitu ya. Gak ada yang gak mungkin selama kita mengatakan kita mau untuk mengejarnya. How to manage and motivate a winning team in volatile situation. Ini akan kita bahas bersama-sama di kesempatan pagi hari ini. Masih bersama dengan Mr. James Gui pastinya. Silakan Anda boleh chat kami di YouTube di kanal Smart FM. Atau bisa Anda kirim melalui WhatsApp di 0812 11 12 959. Sekali lagi ke 0812 11 12 959. Pak James, Yes. kalau di awal tahun orang akan mengatakan, para leader akan mengatakan, aduh tahun susah nih gitu ya, berat nih gitu ya. Kayaknya nggak pernah ada yang mengatakan ringan, aduh berat nih gitu kan. Yes. Situasinya seperti ini dan seterusnya. Terus kita juga melihat gitu, begitu masuk ke bulan pertama, kedua, ketiga, pecah perang gitu kan, tambah lagi tuh, makin tambah nih kekhawatiran. Terus kemudian sempat kita sudah mulai lowong ya, sudah mulai agak lega karena virus COVID-19 sudah kita pikir hilang. Ini muncul lagi gitu. Nah, ini kan volatile banget ya. Volatile banget. Betul. Ya. Nah, kalau begitu, Pak James, apa sih yang harusnya diperhatikan oleh para leader dengan perubahan situasi waktu yang kita nggak bisa prediksi juga gitu apa yang terjadi. Apakah situasi-situasi ini benar menurunkan atau bisa bahkan mengecilkan motivasi dari tim, Pak James? Yes, betul Ola. Jadi kalau kita lihat ya, in our life ya, sepanjang hidup kita dari kita kecil sampai sekarang ya, semakin ke sininya semakin gonjang-ganjing kan ya. Ya. Ya, dulu satu peristiwa aja udah heboh. Sekarang dalam satu tahun bisa 3, 4, 5 peristiwa ya. Jadi volatility ini di zaman sekarang udah jadi bahkan the new normal bahwa setiap 2 bulan 3 bulan pasti ada aja. Ya pasti ada ya. Kenapa begitu? Karena dunia ini semakin hari semakin terinterkoneksikan. Ya, jadi apa yang terjadi di belahan dunia sebelah sana berdampak ke kita sih, ya karena sudah saking terinterkoneksinya, oke ya. So jadi volatility di zaman sekarang dalam hidup kita sampai dari sekarang sampai kita tua itu adalah given, ya pasti ada, nggak bakalan nggak ada, oke nggak bakalan. Jadi volatility-nya hanya dampaknya besar banget atau ada ya gangguan sedikit, tapi pasti akan ada, oke. Jadi sebagai seorang manajer, bahkan ya siapapun yang hidup di masa-masa zaman sekarang harus terima kenyataan bahwa life is not going to be very straight, predictable gitu loh. Oke ya, justru no more ya, pasti akan ada changes demi changes. Jadi sebagai seorang manajer yang perlu Anda lakukan satu adalah Anda sendiri harus mengerti bahwa perubahan dan gonjang-ganjing ini udah bagian dari iklim hidup sekarang. Oke, in our life, in business, in economy, at work, pasti akan changes ya. Kalaupun misalnya ya, tidak ada pandemik, kalaupun tidak ada perang, pasti ada perubahan teknologi yang mengharuskan kita berubah cara kerja kita, betul, untuk mengadaptasi dan memanfaatkan teknologi, betul kan ya? Betul. Kalaupun nggak ada ya perang dan sebagainya, juga akan ada produk baru, kompetitor akan ada launching produk baru lah, ada strategi baru lah, akan ada kebijakan dari pemerintah atau pemerintah pusat maupun pemerintah daerah atau asosiasi yang mengubah aturan main, betul kan? So
is always going to change. Jadi satu ya, sebagai seorang manager, you have in your mindset, change itu normal. Bukan change itu mengganggu, change itu merepotkan gitu loh. Okay? Itu change itu normal, dan karena eksternal, apapun eksternalnya change, kita di dalam agar supaya bisa mengatasi situasi harus change seiring dengan change eksternal kan ya. Jadi perubahan, dan kita harus bisa adaptasi. Jadi itu poin nomor 1, oke? Dan poin nomor 2 adalah karena Anda sudah mindsetnya cukup gesit, maka Anda bawa dirinya gesit, sehingga tim Anda pun sadar, tim Anda pun bisa terima, tim Anda pun dapat spirit bahwa change itu normal. Tapi kalau seorang manager rasa change itu repot, change itu menakutkan, change itu mengerikan, otomatis vibes ya, getaran negatif Anda itu akan terasa oleh tim Anda kan. So step 1 from the manager is be ready to change, accept that change is part of your business, ya, part of your job gitu loh. Oke, jadi tujuan yang mau dicapai itu nggak berubah. Tujuan yang mau dicapai, titik akhir itu tidak berubah. Target nggak berubah. Cara menyampaikan, cara kita tiba dan capai target itu harus berubah dan beradaptasi setiap bulan, setiap minggu. Ya, karena ya jalan sini tutup, sana lagi renovasi, ya belok-belok. Nah, yang penting capai tujuannya. Ya. Banyak jalan menuju Roma. Gitu. Yes. Oke. Yang pasti kalau ada lagu yang mengatakan hati senang meskipun tidak punya uang, itu bohong lah ya, Pak James. tapi banyak orang belum tentu hati senang juga loh. Iya juga sih. Belum lagi ini tuh. Tapi intinya adalah kita nggak bisa menafikan situasi di luar gitu ya. Kita pura-pura berasa damai lah, udah apa aja yang terjadi di luar, udah pokoknya kita pakai kacamata kuda, nggak bisa tidak terpengaruh. Tapi ternyata perang di Ukraina dengan Rusia saja itu berimbas kepada kemenangan kita, bahkan berimbas juga kepada harga bahan bakar minyak ya. Kita sendiri juga jadi heboh karena itu. Gitu ya. Kalau begitu Pak James, karena ini volatile, tadi Pak James sudah sampaikan yang basic itu ya, di mindsetnya para leader. Chance itu tuh biasa, ya kan? Perubahan di luar eksternal gonjang-ganjing itu biasa begitu. Jadi kalau hari ini waktu itu kita sudah bebas PPKM, terus sekarang PPKM lagi, ya itu biasa berarti ya Pak James. Iya. Karena jujur kata, we are not in control. Kita sebagai manager not in control of external situation kan ya. Betul. Ini perang Rusia Ukraine ya. Bagaimana kalau amit-amit tiba-tiba yang pemimpin Korea Utara tiba-tiba ya error sedikit dan terjadi gonjang-ganjing, nggak bilang perang lah, gonjang-ganjing antara Korea Utara, Korea Selatan dan Tiongkok ikut campur. Wah, itu lebih dekat ke kita loh. Itu lebih dekat ke kita loh. Betul? Kita bisa cegah? Nggak bisa cegah. Lalu kalau terjadi mau gimana? Ya, mau cemplung kepala di pasir kayak betul, tetap harus fight kok. Betul kan? Iya. Oke, kalau gitu modal untuk fight, ini apa yang harus kita sampaikan? Apa yang harus kita manage? Kalau tadi Pak James mengatakan manage, oke, motivasinya kita harus manage. Nah, mulainya dari mana sih Pak James? Iming-iming mengatakan udahlah, it's okay, kue sirah begitu kan? Atau seperti apa Pak James? Silakan. Oke, kalau kita mau manage, ya jadi satu adalah menghadapi kenyataan bahwa kalau kondisi telah berubah, ya strategi yang kita tadi rencanakan bisa jadi sudah tidak relevan lagi, kan? Ya strategi maupun cara kerja kita sudah tidak relevan lagi, maka harus temukan cara yang baru. Oke, nah semangat dari tim, motivasi dari tim, excitementnya dari tim adalah justru karena mereka lihat dengan kondisi yang telah berubah, kita punya gagasan baru. Nah, itu yang bisa bikin semangat, betul? Tapi kalau mereka lihat kondisinya udah berubah, cara kita sama, penawaran kita sama,
udah pasti nggak diterima. Betul, kondisi sudah nggak bisa terima lagi, market nggak bisa terima lagi. Nah, kalau market nggak bisa terima, strategi kita tetap sama dan hanya ngotot aja. Nah, itu yang bikin sales tim kita lemas kan. Gila, kondisi udah nggak berubah, tetap caranya sama, barangnya sama, harganya sama, promonya sama. Mana bisa. Tapi kalau kondisi berubah, nah pendekatan kita berubah nih, kemasan kita berubah nih, penawaran kita berubah. Ah, ini ada kesempatan bisa fight lagi nih. Gitu kan? Iya. Apalagi kemudian mempergunakan kenangan sukses di masa lalu gitu ya. Wah, dulu kita juara, dulu kita jawara sekali gitu kan. Dan ingin mengembalikan kejuaraan itu dengan pola yang lama gitu ya Pak James. Jadi yang nggak bisa ya, pola lama tinggal kenangan, sesuatu yang bisa kita banggakan, tapi kita fight hari ini dan masa depan kan. Ya, fight hari ini. Pak James, kalau kita melihat situasi yang sekarang gitu ya bagi para leader, terutama ya turunannya sales dan sebagainya, apa yang mereka harus update? Kita bahas ini nanti selepas beberapa informasi. Smart Listener, silakan Anda boleh curhat pagi ini nih, diperbolehkan nih sama Pak James. Silakan gitu ya. Silakan dengan senang hati. Ayo kita ngobrol-ngobrol yuk. Ya, apa yang membuat motivasi dari tim Anda tuh seringkali melempem, seringkali mungkin kalau sudah dengar motivasi dari leadernya atau mungkin mengundang narasumber, pembicara gitu. Tapi kok sebulan kemudian kayak nggak bersisa. Nah, apa sih kendala di lapangannya? Silakan Anda boleh sharing ya. Kami jeda sesaat, tetap bersama dengan kami. Smart Business Talk. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Apakah tim sales perusahaan Anda butuh jurus-jurus jitu jualan? Apakah tim sales perusahaan Anda perlu ide-ide kreatif jualan? Apakah tim sales perusahaan Anda perlu booster motivasi agar tambah lagi semangat jualannya? Dapatkan semuanya dalam training perusahaan dengan mengundang Mr. James Gui. Tidak ada orang sukses dengan sikap kerja asal jadi. So full tilt itu bawa sesuatu yang namanya energi. Silahkan hubungi Happy 0813 1417 6735. Happy 0813 1417 6735. Setuju nggak sama pernyataan ini? Your money is your responsibility. Karena udah capek dapetinnya, maka harus dipakai dengan sebaik-baiknya. Uang juga harus diinvestasikan di tempat yang tepat sesuai kemampuan dan sesuai dengan tujuan. Jangan sampai menaruh uangmu di tempat yang rentan digunakan transaksi ilegal, tidak ada badan otoritasnya. Apalagi resiko kehilangan asetnya tinggi. Hati-hati sama yang suka nawarin return tinggi, karena bisa jadi resikonya juga super tinggi. Udah capek kerja, jangan sampai capek hati, karena uang yang sudah dikumpulkan hilang begitu aja karena salah investasi. Ingat, tanggung jawab terhadap uangmu sendiri. Pilih lembaga yang tepat, instrumen yang bisa menjaga nilai uang, yang nilainya stabil, dan yang penting, kamu nggak perlu deg-degan sepanjang waktu memikirkan uangmu. Jawabannya adalah tabungan emas Pegadaian. Dikelola lembaga berpengalaman yang diawasi oleh OJK, memudahkan kamu memulai investasi dengan mudah, aman, nyaman, gak bikin deg-degan. Ingat emas, ingat Pegadaian. Pengen mulai investasi? Ya tabungan emas Pegadaian. Pegadaian. Dunia kini berubah, ragam informasi tersaji dari berbagai platform. Tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut? Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi. Informasi yang didengar, dibaca akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita. Smart FM, The Spirit of Indonesia, menjadi sahabat terbaik Anda. Menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang menghibur, namun mengungkap kebenaran, berbagi inspirasi, dan bersama-sama merawat asa. Apakah yang dimaksud dengan sukses adalah... Maka bila sosialisasi berkurang, maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis. Di digital, kamu lakukan apapun, rekam jejak digital kamu. Dan kapan saja tinggal dibuka. Subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai layanan video Smart FM di YouTube channel Smart FM. Semua kami hadirkan untuk mengedukasi, menginspirasi, menguatkan, dan bersama Anda merawat asa. Smart FM,
business and inspiration. So, pastikan subscribe YouTube channel Smart FM. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Semua listener dan juga sahabat yang bergabung, terima kasih Anda masih menyimak bahasan kami. Saya ingin menyapa Anda yang ada di Makassar dan juga Manado. Selamat pagi ya buat semua listener yang ada di Banjarmasin dan Balikpapan. Semangat untuk kita semuanya. Kemudian saya ingin menyapa Anda yang ada di Palembang, Pekanbaru dan juga Medan ya. Dan saya ingin menyapa Anda yang bergabung bersama dengan kami di Surabaya, Yogyakarta, Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, dan kota-kota di sekitarnya. Nah, semangat pagi untuk hari ini. Dan Smart Listener, ada satu yang menarik kalau tadi Pak James mengatakan bicara soal energi nih Pak James ya. Bicara soal energi, ada satu testimoni atau kesaksian dari listener. Ketika kita kemarin mengadakan Smart Business Lunch Anniversary Edition nih Pak James gitu kan. Dan narasumber kita ada yang datang dari Banjarmasin dan Palembang ya. Yes. Terus ketika kita tanya kenapa sih kok mau bela-belain datang begitu kan ya. Menurut mereka program-program di Smart FM ya, salah satunya ini dengan Pak James ya kan, yang setiap pagi didengarkan setiap hari Selasa gitu. Itu memotivasi benar tuh Pak James, bahkan tak jarang dicatat dan kemudian di-sharing kepada timnya di setiap hari Senin pada saat meeting itu disampaikan, dikasih tahu gitu ya, ditularkan untuk membakar semangat gitu. Dan ketika stop mendengarkan Smart FM ini benar-benar berimbas kepada bisnis juga kok kayak agak turun ya, karena mungkin tidak mendapatkan, menurut beliau tidak mendapatkan insight-insight yang baru, yang fresh, yang segar. Jadi kita harus say thank you juga nih kepada Pak James gitu ya. Tiap hari Selasa pagi membakar semangat luar biasa dari listener gitu kan. Sebenarnya sesungguhnya Smart FM ini adalah kampus loh, ya kampus karena ya kami anggap aja lah praktisi yang jadi dosen di acara di Smart FM ya. Jadi Smart Listeners, Anda kuliah gratis loh, setiap minggu selama bertahun-tahun kuliah gratis. Untung sekali, bagus sekali sih, bagus sekali. Betul. Baik, Pak James, ini ada pertanyaan dulu dari Pak Hendra ya, ngomongin soal motivate winning team begitu kan ya. Pak James, kalau belajar dari pengalaman ya beberapa kali gitu kan kepada timnya, ini ketika pemberian bonus gitu ya, atau kemudian ada kenaikan gaji gitu kan, kok tidak secara komprehensif katanya bisa memotivasi tim ya. Sebulan iya, tapi habis itu kayak tidak nampak lagi motivasi yang ya artinya efek atau imbas dari bonus atau juga kenaikan gaji. Kalau begitu, menurut Pak Hendra dari pengalamannya, apa sih sebenarnya yang bisa benar-benar memotivasi tim Pak James ya, sehingga mereka benar-benar mau fight bareng gitu kan, mau fight bersama-sama untuk tim, untuk tujuan yang lebih besar, untuk tujuan perusahaan. Silakan Pak James. Yes, Pak Hendra benar sih ya, dan kita semua tahu sama-sama ya bahwa kenaikan gaji itu nggak pernah bisa motivate orang secara sustainable ya. Kenaikan gaji itu bukan untuk memotivasi orang menurut saya ya. Kenaikan gaji itu adalah supaya menghargai kemampuan seseorang ya, dan juga kenaikan gaji itu adalah supaya dia bisa sustain dia punya living kan ya, dia punya living cost ya, biaya hidup ya, dan biaya hidup naik ya gaji harus naik gitu kan ya. Jadi ya, gaji itu bukan ya, kenaikan gaji bukan motivational factor ya. Kalau kita belajar Maslow, kita belajar hygiene factors dan sebagainya ya, kenaikan gaji itu bukan sebagai umpan motivasi. Kenaikan gaji itu adalah supaya orang itu datang ke kantor, bekerja sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan biaya hidup sekarang, gitu aja sih. So you are buying his time, that's all ya. Salary itu adalah buying his time. Memotivasi orang
itu perlu jurus dan hal-hal yang beda, faktor-faktor yang berbeda. Antara lain ya satu ya adalah insentif yang menarik, ya bonus yang menarik, oke? Dan pemberian bonus dan penerimaan bonus bukan motivasi, oke? Saya terima bonus karena saya telah capai. Betul kan? Karena saya telah capai, saya terima bonus ya. Nah, itu bikin saya happy atas kerja keras dan prestasi saya di beberapa bulan yang lalu kan. Jadi penerimaan bonus itu adalah, jadi yang buat saya semangat ke depan adalah kalau bonus ke depannya yang menarik. Bukan bonus yang saya telah terima dan barusan terima itu yang menggairahkan saya, tidak sih. Ya, saya tidak akan bilang, oh karena saya sudah terima bonus atas prestasi saya 3 bulan yang lalu, 3 bulan ke depan saya akan tambah semangat. Enggak juga sih ya. Ya kan? Ya, bonus itu adalah apresiasi atas prestasi saya masa lalu. Oke. Betul ya. Jadi what's your next incentive yang akan menggairahkan saya? Dan insentif itu harus kreatif. Kalau cara kerjanya sama, pekerjaannya sama, insentifnya sama, lama-lama jadi rutin lagi kan ya. Jadi insentif itu, peran dari insentif adalah menggairahkan orang. Jadi untuk menggairahkan orang harus segar terus dong. Jangan bolak-balik itu aja kan, gitu. Betul. Harus ada inovasi dalam insentif ya Pak. Bayangkan 5 tahun berturut-turut kalau capai target ke Singapura insentif turnya. 2 kali pertama semangat kan ya. Hak ke Singapura lagi udahlah malas dah, betul kan? Karena udah 5 tahun berturut-turut ke Singapura, betul. Tapi kalau kita tuh tahun ini Singapura, Thailand, Vietnam, ya Labuan Bajo, oke lah, fine lah, gitu. Oke, Pak James, kalau begitu, kalau kita bicara tentang jurus, boleh nggak kita buka deh, jurus-jurus apa sih yang setidaknya ini harus menjadi concern dari para leader nih, Pak James? Oke, jurus pertama sebagai leader adalah harus jujur dengan diri sendiri, jujur dengan diri sendiri nih, oke? Kalau perlu jujur dengan tim dan diskusi sama tim, oke? Kondisi telah berubah, yuk kita brainstorm. Karena saya selalu punya pendapat bahwa more heads are better than one, betul ya? Lebih banyak kepala, lebih banyak otak itu lebih bagus daripada satu, ya. Ya, walaupun kita mestinya manage, tapi ingat ya, tugas Anda adalah manager. Jadi Anda mengelola. Oke, ide nggak perlu melulu dari Anda. Ide bisa dari tim Anda. Setiap orang kontribusi ide yang bagus, yang aneh, yang lucu, yang out of the box. Tetapi Anda yang mengelola idenya. Kan? Jadi jangan rasa terbeban. Anda harus putar otak, selalu harus ada jawaban. Ya, dan kalau selalu jawaban dari Anda, sense of belonging terhadap solusi itu nggak ada di tim Anda, karena ide bukan muncul dari mereka, berasal dari mereka. Tapi kalau duduk bersama, ini kalau satu ide yang mentah, ini diupdate sedikit, ini polish sedikit, ini kasih masukan, sehingga ide yang mentah sama-sama kita tempat sampai jadi satu ide yang bisa kayaknya workable. Itu sense of belonging tim tinggi sekali. Kenapa? Ide dari kita sama-sama gitu loh. Oke? Dan kalaupun idenya tidak berjalan, ya kita sama-sama take responsibility karena ini tim ide kita kan ya. Oke, jadi sebagai seorang manajer, step 1 adalah ya kumpul tim Anda, diskusi. Karena mereka orang lapangan, mereka juga punya ide kok. Ya, ya gitu. Justru karena mereka orang lapangan, mereka tahu persis gitu kan di lapangan ini sebenarnya situasinya seperti apa sih gitu. Tahu persis nih pemain sepak bola gitu kan, kalau komentator sama pelatih kan di luar tuh ya. Melihatnya dari jauh kan. Dan salah satu cara untuk dapat ide adalah jangan hanya perlu Anda dan tim Anda, ya. Sekali-sekali sebisa mungkin datangkan orang luar supaya bisa dapat perspektif yang berbeda. Blind spot kita orang lain bisa lihat, atau kita datangkan satu pakar dalam hal mungkin ya digital marketing, datangkan satu pakar sehingga dari expertise-nya ya buka jalur yang baru buat kita kan ya, buka insight yang baru buat kita kan ya, jadi pemikiran baru. Jadi selalu harus datangkan orang-orang baru supaya dapat insight baru gitu loh. Di tim saya juga selalu saya datangkan teman-teman untuk sharing supaya dapat ide, bisa ya, apa yang kamu lakukan ya.
Oke, dan kita diskusi ternyata ini bagus dan ini perlu nih. Bisa tolong bimbing nggak? Kalau mau di training dalam hal ini berapa kira-kira biayanya? Jadi kita datangkan orang-orang yang dari luar perusahaan kita supaya bisa kasih insight. Nah, ini bicara soal ide nih, Pak Ajit. Kan kadang-kadang yang jadi batu sandungannya istilahnya gitu, leg-nya gitu ya. Kan tim kalau dimintain ide gitu ya, aduh nanti paling-paling saya ini yang dikasih tanggung jawab. Padahal tadi Pak Jun sudah menggarisbawahi gitu kan, ide bersama ini menjadi responsibility kita bersama-sama. Tapi banyak di antara kita yang sebenarnya nggak mau nih dapat tanggung jawab karena seolah-olah akan jadi berat, ada effort dan sebagainya begitu ya. Pengen melempar ide aja tapi jangan saya lah gitu ya, jangan saya yang kerjain gitu. Nggak mau dapat tanggung jawab. Nah, bagaimana menumbuhkan dan meyakinkan kepada tim? Karena ini mungkin juga banyak kan smart listener, leader yang kepayahan Pak Jen ketika kita minta menggali ide dari timnya gitu ya. Takut nanti dikasih tanggung jawab. Betul, begitu. timnya yang takut ya. Karena ide dari kamu yang jalankan, betul? Iya, benar. Nah, dari sana smart listeners Anda bisa dengar ya, itu adalah satu bagian dari mismanagement, betul? Iya. Orang yang punya ide malah dihukum. Oke, ya, itu salah satu wujud dari mismanagement. Insentif jadi desain. Jadi ada disinsentif untuk kasih ide kan? Jadi poinnya adalah idenya dari si Rina ya, jadi kita olah ya siapa yang bisa jalankan. Nah, Rina itu bisa jadi ide dari dia, maka dia lebih tahu ya, dia lebih tahu karena ide dari dia. Oke ya. Tapi nggak harusnya selalu Rina yang kerjakan. Rina yang orang yang mungkin ya kita tugaskan untuk pantau ya, arahkan, tetapi bisa jadi orang lain yang kerjakan tapi di bawah ya pantauan Rina ya, atau Rina dikasih satu staff freelance ya, titipan satu staff freelance untuk dia arahkan staff freelance ya, masih bisa ya, tapi jangan Rina yang bertanggung jawab dan Rina sendiri yang harus kerjakan ya, nggak bisa, not fair ya. Kecuali Rina memang waktunya senggang banget, kita lihat dia underproduktif, bolehlah kasih ke dia ya, tapi kalau enggak janganlah. Ya. Oke, Pak Jun, kita sambung nanti untuk satu sesi yang berikut ya. Jurus apa lagi sih yang bisa kita aplikasikan buat tim kita ya, karena kita pengen gaspol ini di semester yang kedua nih Pak James ya. Kita sambung bahasannya, semua listener tetap bersama dengan kami dalam perbincangan pagi hari ini. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. A digital strategy Beragam bisnis semakin berkembang di era digital. Semua berlomba mencapai penjualan tinggi, mendapatkan konsumen sebanyak mungkin, dan perlombaan dukung kemenangan Anda dalam perlombaan. Be smart with Smart FM. Smart FM hadir di 10 kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Pekanbaru, Palembang, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Segera hubungi tim marketing Smart FM di 021 633 7783. Jadilah pemenang dengan produk dan jasa terbaik Anda. Dan pastikan Anda memilih Smart FM. Smart FM Jakarta. Business and Inspiration. 60 seconds of top news stories. This is BBC Minute. All the latest world news. The country is in crisis. Missiles flying across the night sky. All the latest sport. It's unbelievable. This is crazy. All the latest trends. Viral tweet time. A really catchy tune. You've got to see this. And all in 60 seconds. Do not try this at home, people. BBC Minute. All your news from around the world. On Smart Jakarta 95.9 FM. Business and Inspiration. Part of the KG Radio Network. Ada kalimat bijak berkata, "Your money is your responsibility." Bukan hanya tanggung jawab pemakainya, tetapi juga bertanggung jawab dalam menginvestasikannya. Anda wajib berinvestasi dengan tepat, sesuai kemampuan dan punya tujuan. Pastikan Anda pilih tempat investasi yang legal dan berizin,
serta diawasi badan otoritas yang berwenang ya. Di mana Anda bisa berinvestasi yang aman dan juga terpercaya. Simak pembahasan lengkapnya tentang tabungan emas Pegadaian, jenis investasi pada lembaga terpercaya, berpengalaman dan diawasi oleh OJK. Ikuti pada hari Rabu 13 Juli 2022 mulai pukul 8 pagi di Radio Smart FM, part of KG Radio Network. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Semua listener dan sahabat yang bergabung, terima kasih Anda masih menyimak perbincangan pagi hari ini. How to manage and motivate a winning team in volatile situation. Ya, kita anggap bahwa tim-tim kita ini adalah calon-calon winning team, gitu kan? Dan apapun itu kondisinya, tetapi kita perlu manage dan motivate karena situasi tidak menentu di luar sana. Tadi Pak James di awal sudah menyampaikan yang namanya perubahan di luar itu kan unpredictable, kita nggak bisa kontrol, itu udah jadi kayak given gitu ya. Akan terus melekat sepanjang kehidupan kita. Nah, tugas kita nih bagaimana memanage dan memotivasi. Pak James tadi menyampaikan juga, smart listener, bahwa motivasi dan juga kuatnya mental seorang leader akan berpengaruh karena dia terjadi pertukaran energi dari leadernya kepada tim, begitu kan ya. Kalau begitu jurus yang kedua nih Pak James, leader kan seringkali juga turun naik ya motivasinya ya. Ada banyak sekali faktornya. Kalau begitu supaya tidak berimbas kepada tim tetap bisa fight gitu ya, on fire, apa jurus yang kedua Pak James? Jurus yang kedua itu adalah kalau kita sudah ada satu plan ya, satu plan rencana untuk capai. Misalnya kan kalau dari kita brainstorming, kita undang pakar dan orang luar untuk diskusi, kita dapat satu ide kan ya. Ide itu kan harus diterjemahkan menjadi satu action plan kan, ya. Nah, action plan itu harus ada tanda mungkin checkpoints-nya ya. Sekian minggu ini yang harus dicapai, sekian minggu ini yang harus dicapai, dan agar supaya ini bisa tercapai, apa saja yang harus kita lakukan kan ya. Action-nya ya. Action itu adalah apa yang harus kita lakukan dan kapan harus dilakukan dan berapa banyak yang harus dilakukan. 3 hal ini, oke? Okay? Yeah. What will be done, when will be done, and how many ya will be done. Oke, jadi plannya. Nah, kalau sudah ada plan untuk setiap anggota tim, bukankah setiap anggota tim relnya sudah jelas? Oke, nah kalau relnya sudah jelas, relatively orang sudah bisa dilepaskan ya, bisa dilepas karena relnya udah jelas. Oke, yang jadi masalah adalah relnya nggak ada, tapi orangnya dilepas. Maka lari liar semua kan ya. Dan kalau sudah lari liar, masing-masing punya inisiatif, masing-masing jalankan sebisa mungkinnya dia, dalam tanda petik sebisa mungkinnya dia. Pasti hasilnya nggak konsisten di dalam satu pribadi itu, dan hasilnya nggak konsisten di dalam tim dong, karena relnya nggak ada. Nah, membangun rel itu butuh waktu dan tenaga. Kita bisa kebayang nggak, Ola ya, bangun rel ini dari Jakarta sampai Semarang. Itu bangun relnya berapa tahun itu bangun rel. Tetapi begitu relnya sudah jadi, ya 1 abad pun train itu jalan kan ya, dari Jakarta sampai ke Semarang. Okay? Jadi you need to take time to make a good plan, an activity plan. Okay? Dan plan itu baru kita bisa implementkan sehingga anggota tim kita bisa jalan. Nah, next-nya itu jurus 2 ya. Jurus 2 adalah bangun plan supaya timnya, anggota tim masing-masing bisa jalankan sesuai dengan plan. Nah, barulah langkah ketiga adalah monitoring sesuai dengan plannya kan. Bagaimana kita memonitor orang kalau nggak ada patokan? Dan patokan itu kan plannya. Oke, nah jadi tugas dari manajer adalah, itu tugas manajer bikin plan. Bikin plan dan kemudian anak buah jalankan plan, kita yang pantau plan. Gitu. Oke. Buat action plan yang kita sepakati bersama-sama dan kita tinggal monitor gitu ya. Tetapi Pak Jem, ini nih situasi yang tidak jelas ini kadang-kadang membutuhkan gitu ya kecepatan, ya kan, inisiatif
Karena kalau kita kaku dengan action plan, kadang-kadang ya akhirnya seperti tadi tuh ya, mempergunakan kacamata kuda. Nah, ini bagaimana nih Pak James? Pada saat kapan kita perlu ya memodifikasi? Kapan kita perlu artinya merubah? Karena banyak juga kan gitu yang leader yang sangat strict banget, nggak, pokoknya action plan-nya sudah begini nggak bisa berubah begitu. Bagaimana tanggapannya Pak James? Berubah plan itu udah pasti akan, karena kita dari sini ya, dari rumah saya ke Radio Smart FM aja ya, hari ini saya pakai rute itu, minggu depan sudah rubah rutenya karena lagi menggali MRT kan ya, stasiun MRT betul. Jadi plan itu harus belok-belok tuh karena kondisi di luar kan berubah terus, oke? Nah, perubahan plan ada dua penyebab, ya, dua alasan untuk berubah plan. Satu, memang kondisi luar telah berubah sehingga mengharuskan kita rubah plan lagi, oke? Adaptasi, ya, modifikasi sesuai dengan kondisinya. Atau kedua, plan pertama tidak berhasil, tidak efektif karena ternyata kualitas dari orang kita nggak cukup untuk mengeksekusikan plannya, betul kan? Ya, kualitas dari orang kita. Nah, kalau begitu plannya harus berubah sesuai dengan kualitas orangnya, atau kualitas orangnya ditingkatkan supaya plan pertama itu bisa tetap dijalankan. Ya, jadi kita harus review penyebab dari kegagalannya di mana, karena plannya atau kondisinya atau orangnya. Di sana harus berubah terus. Maka dari itu plan, do, check, baru action kan ya. Plan, do. Setelah do, baru ada penyimpangan. Kita check, what's wrong? Apa penyebab dari penyimpangan ini? Koreksi, baru action lagi. Plan, do, check, action. Itu steps-nya. Iya, oke. Selalu pola yang itu yang harus kita pakai begitu. Yes. Pak James, kita masih ada waktu barangkali satu jurus lagi nih Pak James, ya. Menutup bahasan kita pagi hari ini. Apa jurus yang lain yang juga tidak kalah penting dari dua jurus tadi untuk para leader bisa memanage dan juga memotivasi winning team kita, Pak James? Silakan. Yes. Saya selalu berpendapat ya, smart listeners setuju atau enggak, saya selalu berpendapat orang nggak keberatan kerja keras loh. Oke? Yang penting dia happy. Yang penting hatinya happy. Oke? Tapi kalau hatinya nggak happy, pekerjaan yang biasa-biasa pun kayaknya unpleasant banget gitu loh. Oke ya, kita bisa lihat banyak orang kerja keras ya, tapi sambil kerja kerasnya itu dia bersiul, betul kan? Jadi suasana hati happy. So itu yang harus diciptakan oleh seorang manajer, menciptakan suasana tim. Oke, ya, suasana tim itu penting sehingga orang kerja keras pun happy, ya, pun bersukacita. Nah, ciptakan suasananya. Kalau Anda manajer, bawaan Anda, sifat Anda pintar membawa suasana supaya suasananya ceria dan happy, fine, Anda yang lakukan. Oke, tapi you don't always have to be the cheerleader gitu loh. Oke, tapi kalau ada anggota tim Anda yang lebih fun orangnya, idenya lebih banyak, ya yuk pakai dia aja sebagai orang sumber ide dan eksekusi. Mungkin meetingnya nggak perlu selalu di kantor kan, meeting bisa di kafe kok, meeting bisa di taman kok. Betul kan ya? Banyak sekali tempat-tempat yang bagus-bagus sekarang di Jakarta. Oke, di kota Anda pun ada, gitu ya. Di taman duduklah sambil sarapan, belilah sarapan bungkus, makan sambil bungkus, makan ala stiker, duduk di bawah pohon di taman. Seru juga kok. Ya. Kata siapa meeting harus selalu di kantor? Betul kan? Di pasar juga bisa. Oke, di bawah taman, di pantai, di gunung, pergi aja lah. Oke, ya, itu aja udah ubah suasana kan? Ya, ubah suasana. Oke, jadi penting menciptakan suasana happy karena benar dengan suasana happy kita jadi nggak kerasa ya Pak James ya. Mengerjakan ada banyak tugas yang tersisa sekalipun begitu. Oke, Pak James, mengunci bahasan kita supaya kita menjadi tim yang super baterai lah istilahnya gitu ya. Baterainya ini nggak habis-habis kayaknya gitu kan. Itu gimana sih Pak James? Banyak yang mengatakan bahwa posisi dari leader ini penting. Tadi Pak James mengatakan kalau situasinya aman nggak butuh leader karena udah autopilot, tinggal pencet langsung otomatis. Nah mungkin yang menutup bahasan kita, Pak James juga mungkin bisa menyelipkan kalau ada yang butuh begitu ya untuk informasi dan mungkin training dan pembahasan lebih lanjut dari Pak James, barangkali
ada informasi-informasi lainnya yang Pak James ingin bagikan. Silakan Pak James. Yes, smart listeners, dari tadi kita sudah bahas intinya ya, kalau Anda nangkep intinya adalah seorang leader harus menularkan vibrasi yang positif. Seorang leader harus menularkan energi yang positif ya, dan energi itu bisa dari dia sendiri atau energinya adalah bisa dari tim yang sama-sama. Ingat ya, Anda dalam topik ini adalah manajer. Jadi seorang manajer adalah seorang yang mengelola. Energi itu pun bisa dikelola dan dikelola, oke? Nah, banyaklah yang bisa kita bahas. Jika smart listeners mau belajar lebih banyak lagi, ada berita baiknya. Saya akan adakan webinar ya yang bahas topik ini. Saya akan kasih jurus banyak sekali step by stepnya pada tanggal 26 dan 27 Juli, webinar online by Zoom, oke? Untuk informasi ada dua cara. Satu, Anda bisa DM ke Instagram saya untuk minta informasi, kasih nomor WA Anda dan saya langsung kirim ya brosurnya, atau Anda bisa WA ke rekan saya Happy 0813 1417 6735. Sekali lagi 0813 1417 6735. WA ke Bu Happy, kami juga akan kirim informasi kepada Anda. Oke, 26 dan 27 biasanya webinar ini dihadiri orang seluruh Indonesia. Baru minggu lalu kami adakan webinar yang hadir itu ada orang dari Melbourne juga hadir. Luar biasa. Hadir ikut webinarnya. Oke, so silakan. Baik. Pak James, kita tutup bahasan kita pagi hari ini ya. Sehat-sehat untuk semua para leader dan timnya, karena masih ada setengah tahun lagi untuk kita kejar bersama-sama. Don't worry, karena selama matahari masih terbit, kita masih bisa mengejarnya, begitu. Mantap. Kami pamit, sehat-sehat untuk Anda semuanya. Sekali lagi jaga prokes ya, karena di kota-kota besar, terutama di Jakarta ini naik lagi nih pandemi gitu ya. Tetapi maksudnya kasus COVID ya. Tapi don't worry, karena kita bisa kok mengantisipasinya atau mengatasinya bersama-sama. Kami pamit, saya Ola Nurlija. Saya James Gui. Have a fantastic day. That was Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Brought to you by Smart FM Network.